Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia. Kali ini saya akan membahas terkait soal-soal pemahaman yang bisa kita pakai untuk persiapan UTBK, ya. Nah, di buku pengayaan itu sudah disediakan soal-soal latihan pemahaman yang bisa Bapak Ibu pelajari. Namun, untuk kata kuncinya ya, namun untuk kata kuncinya ini Bapak Ibu harus diperhatikan ya. Karena kata kunci tersebut itu setelah diperiksa itu ada sebagian itu yang ada kekeliruan ya. Jadi di sini sudah ada untuk kata kunci soalnya, namun Bapak Ibu perlu cermati kembali karena ada sebagian yang kunci jawabannya itu salah ya. Baik, kita bahas langsung ke soal untuk latihan pemahaman modul 1 topik yang pertama ya. Nah, kita bahas Bapak Ibu yaitu terkait dengan prinsip UBD ya. Pembelajaran berbasis prinsip ya. Oke, baik. Kita bahas untuk soal nomor 1. Fase-fase yang perlu dilakukan untuk merancang perencanaan pembelajaran berbasis prinsip ya, understanding by design adalah yang mana? Nah, jadi prinsip understanding by design ini ada 3 ya Bapak Ibu ya. Yang pertama yaitu merumuskan tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah merancang asesmen ya. Dan yang ketiga adalah merancang kegiatan pembelajaran. Jadi yang cocok di sini adalah kalau sesuai urutannya itu harus dirumuskan dulu untuk tujuan pembelajarannya, kemudian dirumuskan asesmennya, dan dirancang untuk kegiatannya. Itu untuk understanding by design ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E ya. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang E ya. Oke, nomor 2. Apa yang seharusnya dilakukan, diketahui dan dipahami oleh peserta didik di akhir pengajaran? Pertanyaan tersebut perlu dirumuskan oleh guru apabila akan melakukan tahap. Nah, jadi melakukan tahapan apa ketika guru itu seharusnya ini ya, menggunakan pertanyaan ini. Nah, di sini kata kuncinya adalah yang dilakukan diketahui oleh dipahami peserta didik. Nah, ini kaitannya dengan apa? Yaitu kaitannya dengan merumuskan tujuan pembelajaran. Ya. Jadi kata kuncinya di sini adalah yang harus dilakukan diketahui oleh peserta didik di akhir pengajaran itu apa? Berarti nanti guru itu harus yang ini ya, merumuskan tujuan pembelajaran. Oke, yang ketiga ini juga ada kata kuncinya bagaimana saya dapat mengetahui bahwa pembelajaran telah mencapai hasil belajar yang diinginkannya. Pertanyaan tersebut perlu dirumuskan oleh guru ketika melakukan tahapan apa. Lah, di sini ada kata kuncinya yaitu dapat mengetahui hasil belajar. Nah, kalau dapat mengetahui hasil belajar itu kaitannya dengan asesmen ya. Berarti di sini nanti jawabannya adalah merancang asesmen ya. Jadi merancang asesmen itu ada kaitannya dengan mengetahui bahwa pembelajaran telah mencapai hasil yang diinginkan. Nah, jadi kata kuncinya itu. Nah, oke. Yang selanjutnya Bapak Ibu, yang nomor 4 bagaimana cara mendesain kegiatan pembelajaran agar peserta didik yang beragam dapat mencapai tujuan pembelajaran. Nah, merupakan pertanyaan penting yang perlu dipertimbangkan pada tahap. Nah, jadi di sini sudah jelas ini ya, bagaimana saya mendesain kegiatan. Nah, mendesain kegiatan agar beragam dapat mencapai tujuan. Berarti
kaitannya dengan apa ini? Kaitannya dengan kegiatan merancang. Ya, merancang kegiatan pembelajaran. Nah, jadi ini sudah include ya, ini kata kuncinya. Kemudian untuk jawabannya adalah ini ya. Oke, yang nomor 5. Nah, yang nomor 5 ini kalau di kata kunci yang diberi, yang kunci ya, kunci jawaban yang ada di modul pengayaan itu nanti jawabannya adalah D. Sementara ini kurang sesuai nanti ya. Nah, coba kita lihat nomor 5 ini untuk kuncinya, maka Bapak Ibu harus hati-hati ya. Nah, kuncinya di sini nomor 5D. Tapi kalau kita jawab D itu tidak sesuai Bapak Ibu. Kita lihat untuk soalnya ya. Nah, ini. Setelah memahami substansi CP, guru diharapkan mulai mendapatkan ide-ide tentang apa yang harus dipelajari oleh peserta didik dalam satu fase untuk dirumuskan menjadi beberapa tujuan pembelajaran yang lebih operasional dan konkret. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran, guru dapat memilih beberapa alternatif teknik kecuali. Lah, di sini ada kata kecuali. Lah, TP itu kan bisa dirumuskan secara langsung, ya kan? Betul ini. Merumuskan TP dengan menganalisis dulu kompetensi dan lingkup materi. Jadi di sini KKU-nya diidentifikasi yang mana KKO, yang mana yang kontennya kan gitu ya. Yang mana yang kompetensi, yang mana yang kontennya kan gitu. Ini betul. Kemudian yang ini merumuskan TP lintas elemen juga betul. Nah, merumuskan TP memperhatikan karakteristik peserta didik juga betul. Nah, yang tidak sesuai adalah ini. Merumuskan TP berdasarkan intuisi pribadi tanpa mempertimbangkan kebutuhan peserta didik. Jadi jawabannya yang E ya. Karena di sini kecuali. Maka di sini jawabannya E. Ya, oke. Yang selanjutnya yang nomor 6. Capaian pembelajaran atau CP dapat dirumuskan merujuk pada teori belajar konstruktivisme dan kurikulum dengan pendekatan understanding by design. Ya, yang dikembangkan oleh Wiggins dan Tige tahun 2005. Dalam kerangka teori ini, memahami merupakan kemampuan yang dibangun melalui proses dan pengalaman belajar yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk dapat menjelaskan, menginterpretasi, dan mengaplikasikan informasi, menggunakan berbagai perspektif dan berempati atas suatu fenomena. Terkait hal tersebut, pernyataan yang benar dalam kurikulum Merdeka adalah terkait dengan ini ya. Jadi di Wiggins itu ranah memahami ini adalah dimasukkan ke dalam berpikir tingkat tinggi nih ya, memahami. Tapi kalau di miliknya taksonomi Bloom ya, taksonomi Bloom itu adalah pengetahuan, ranah pengetahuan C2 ya, masih C2 rendah. Nah, tetapi di sini ada perbedaan ya. Jadi intinya apa nanti? Intinya di sini ya, intinya adalah terkait dengan ini Bapak Ibu ya. Jadi hierarki pengetahuan tidak digunakan dalam merumuskan CP. Nah, ini pernyataannya tidak sesuai dengan yang atas tadi ya. Nah, taksonomi pengetahuan tidak menggunakan kata operasional juga tidak cocok dengan pernyataan. Memberi kebebasan kepada guru mengikuti taksonomi ya memang membebaskan, tapi kita kan di sini yang ditanyakan adalah memahami ya, ranah memahami terkait dengan Wiggins dan Tige ya. Nah, terus pemahaman dimaknai sebagai suatu proses kognitif yang kompleks, tidak sederhana, sebagai proses berpikir tingkat rendah. Nah, ini yang benar ini ya. Jadi jawabannya adalah bukan proses berpikir tingkat rendah, pemahaman itu ya. Memahami itu di sini
Wigin dan Tige itu memasukkannya dalam proses berpikir tingkat tinggi ya, berbeda dengan taksonomi Bloom yang memasukkannya pada ranah ranah kognitif C2 ya. Nah, kalau ini berpikir tingkat tinggi ya. Udah. Jadi jawabannya apa? Jawabannya adalah D ya. Oke, yang selanjutnya yang nomor 7, pembelajaran dan asesmen merupakan satu kesatuan yang sebaiknya tidak dipisahkan. Terkait hal tersebut, guru dan peserta didik perlu memahami kompetensi yang hendak dicapai agar keseluruhan proses pembelajaran diupayakan untuk mencapai kompetensi yang dimaksud. Kaitan antara pembelajaran dan asesmen digambarkan dan diilustrasikan melalui ilustrasi berikut kecuali. Jadi di sini ada kecuali ya. Ini kaitannya, hubungannya antara pembelajaran dan asesmen. Itu apa hubungannya ya? Guru harus memastikan bahwa tujuan sudah sesuai dengan tahapan dan kebutuhan peserta didik berdasarkan asesmen awal cocok. Guru dapat mengukur capaian hasil belajar pada akhir pembelajaran jika diperlukan. Nah, ini kita identifikasi lagi ya ini ya. Kita identifikasi lagi dapat mengukur capaian hasil belajar pada akhir pembelajaran jika diperlukan. Bagaimana Bapak Ibu? Nah, ini sudah sesuai ya. Jadi ini nanti adalah asesmen sumatif ya, ini di akhir ya. Asesmen sumatif ini ya. Oke, kemudian sepanjang proses pembelajaran guru dapat mengadakan asesmen. Nah, ini asesmen formatif ya di proses pembelajaran. Ini cocok berarti ini ya, bukan kecuali ya. Guru perlu merancang asesmen yang dilakukan pada awal pembelajaran, saat pembelajaran dan akhir ya. Memang kan asesmen kan ada asesmen for learning, of learning ya, as learning. Nah, ini cocok ini ya berarti. Nah, oke. Yang kurang tepat adalah ini Bapak Ibu ya, yang E. Jadi kecuali yang E ini jawabannya ya. Proses pembelajaran sebaiknya dilakukan tanpa memperhatikan hasil asesmen. Jadi ini yang kecuali. Jadi ini jawaban yang salah. Jadi inilah jawabannya ya. Jadi jawaban nomor 7 adalah yang E. Oke. Karena di sini ada tanpa memperhatikan ya. Oke. Nomor 8. Pada setiap mata pelajaran terdapat sejumlah capaian pembelajaran CP sebagai kompetensi pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik pada setiap fase. Rumusan CP tersebut memberikan gambaran tentang tujuan umum dan ketersediaan waktu untuk mencapai tujuan tersebut dalam 6 etape yang disebut fase. Pemanfaatan fase-fase CP dalam perencanaan pembelajaran dapat dikemukakan sebagai berikut kecuali. Nah, ini kecuali lagi ya. Nah, memungkinkan kolaborasi guru. Ya jelas terjadi kolaborasi antara guru kelas 1 dan guru kelas 2. Karena sama-sama dalam satu fase, yaitu fase A. Kemudian yang B, mendorong guru fokus pada keterampilan CP di akhir fase tanpa perlu memperhatikan perkembangan peserta didik. Nah, ini ya. Jadi ini tanpa perlu. Berarti ini kecuali yang ini ya. Ini jawabannya B ya. Tanpa perlu. Kalau memberi kesempatan pada guru, ini jelas kan ya. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kesiapan. Ini benar ya. Memungkinkan guru merancang dan melaksanakan pembelajaran secara fleksibel ya. Betul. Memastikan peserta didik mencapai kompetensi pembelajaran. Betul. Jadi yang kecuali di sini pemanfaatan fase CP yaitu tanpa perlu memperhatikan. Jadi jawaban nomor 8 adalah B. Karena di sini ada kata-kata yang salah ya di sini ya. Tanpa perlu. Jadi nomor 8 jawabannya adalah B. Baik, yang nomor 9. Pernyataan terkait KKTP ya, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran berikut yang benar adalah KKTP itu adalah standar yang ditetapkan untuk menentukan ketercapaian tujuan pembelajaran. Itu KKTP ya, Bapak Ibu ya. Oke.
Nah, terus untuk nomor 10, pernyataan terkait asesmen awal berikut yang kurang tepat. Yang kurang tepat ini ya. Yang kurang tepat yang mana? Nah, asesmen awal berfungsi untuk mendapatkan nilai capaian. Nah, ini berarti kan bukan asesmen awal, tapi ini asesmen sumatif ya. Akhir ya. Itu untuk mendapatkan hasil pembelajaran ya. Kemudian hasil asesmen dapat digunakan dasar melakukan tindak lanjut, betul. Ya, memang asesmen awal dipakai untuk melaksanakan dasar untuk melakukan tindak lanjut berikutnya ya. Hasil asesmen awal berfungsi untuk mengetahui tingkat kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik, betul ya. Asesmen awal dapat diterapkan untuk mengetahui kebutuhan. Nah, betul. Asesmen awal dapat digunakan untuk memetakan minat, kemampuan dan kesiapan, ini betul. Berarti jawaban yang kurang tepat adalah yang A ya. Jadi di sini adalah yang kurang tepat, berarti yang A. Jawaban nomor 10 adalah yang A. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat untuk persiapan UTBK ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.